Ya. Ya, satu, jangan maksain. Yang maksa itu jadi sholawatannya karena ada satu hajat, saya pengen ini jadi sholawatan. Gitu Pak Ustaz. Itu yang pertama, makanya kita harus istiqomah. Yang kedua, ya ketika kita dapat suatu amanah atau musibah atau apa, terima dulu. Nah, dari rokok tadi gini Pak Ustaz, saya kasih rokok, kita udah ngeluh, ini rokok begini-begini, kita kan gak jadi ngasih koreknya Pak Ustaz ya. Tapi kalau misalkan rokok, ya udah, makasih, ini koreknya, pasti begitu Pak Ustaz. Itu teori saya Pak Ustaz. Tapi ketika dikasih rokok udah ngomel, yang mau ngasih koreknya ya malas Pak Ustaz, gitu. Ya. Gitu Pak Ustaz, itu yang saya lakukan. Testimoni saya yang mungkin beberapa yang terakhir sangat luar biasa, hampir tiap hari sampai hari ini pun, hari tadi pun saya banyak mendapatkan, kalau dibilang 100 sampai 500 ribu sih itu mah udah biasa Pak Ustaz gitu. Udah diberesin banget kalau di STB ngaji. Tapi saya juga kadang ada lemahnya Pak Ustaz, ada lemahnya itu yang tadinya 21 ribu turun jadi 15 itu Pak Ustaz, ada. Oke. Dan apa ya? Bagaimana? Halo? Iya Pak Ustaz. Kalau tetangga-tetangga ataupun saudara-saudara Bapak yang melihat gitu, mereka pasti menanya dong, gimana tuh si Anu bayar sekolahnya? Gitu. Iya, saya jangankan itu tetangga Pak Ustaz. Ini ibu saya sampai bertanya, kamu dapat uang dari mana? Minjem dari mana? Katanya. Itu Pak Ustaz. Saya bilang, bercanda saya kredit dari mana? Dari Bank Langit, Bank Allah, saya bilang, tapi nggak dibayar. Saya bercanda gitu Pak Ustaz. Kredit. Dan itu luar biasa Pak Ustaz. Ada yang hari tadi itu saya pergi ke ini Pak Ustaz, ke luar kota, kan saya lagi di jalan Pak Ustaz ya. Oke. Nah itu saya nggak tahu kenapa saya berhenti di satu rumah lokal, ada anak-anak sama orang tuanya makan biasa di tempat makan Pak Ustaz. Tapi saya kok pengen bayarin gitu Pak Ustaz. Pengen ngapain? Pengen bayarin Pak Ustaz. Oke, terus? Nah akhirnya kalau saya nggak banyak pertimbangan Pak Ustaz, karena saya udah yakin dengan sholawat sama Allah gitu Pak Ustaz ya, nggak banyak pertimbangan, udah saya bayarin gitu. Saya bayarin itu sekitar 68.000 Pak Ustaz. Oke. Nah tadi mau maghrib itu saya dapat WA. Jadi dulu itu saya pernah menggadaikan perhiasan istri saya Pak Ustaz. Oke. Di Pegadaian Syariah. Terus? Itu udah lama Pak Ustaz. Saya udah mungkin udah nggak hilang Pak Ustaz. Oke. Tiba tadi dapat WA, bunyinya seperti ini Pak Ustaz. Saya baca di bunyinya. Yang terhormat Bapak Ibu Adi Kusuma, nasabah Pegadaian Syariah, mohon segera mengambil uang kelebihan lelang Anda sebesar 4.120.000. Surat gadai nomor sekian, paling lambat tanggal sekian. Mengambil uang lelang? Iya, uang kelebihan lelang Pak Ustaz. Jadi barang saya itu di Pegadaian karena tidak dicicil, tidak ditebus, jadi dilelang Pak Ustaz. Terus dulu harga emas yang digadaikan itu berapa? Kalau nggak salah saya pernah memberikannya itu sekitar 18 juta Pak Ustaz. Dapat pinjaman. Iya, terus itu barangnya udah diambil yang digadaikan itu? Enggak diambil Pak Ustaz. Dihilangkan sama saya. Karena nggak ketebus Pak Ustaz. Oke, jadi terus udah gitu kenapa dia ngasih lagi uang ke kita? Jadi katanya Pak Ustaz, saya juga baru tadi konfirmasi, jadi ternyata barang yang tidak tertebus itu sama Pegadaian Syariah itu dilelang Pak Ustaz. Nah, lelang dengan harga saat ini Pak Ustaz, harga emas saat ini gitu. Nah, itu lebih 4 juta Pak Ustaz, 4.120.000, 10.000 rupiah.
Oke, Masya Allah. Saya sudah lupa Pak Ustadz, dikasih uang lagi 4 juta nih. Saya bingung nih Pak Ustadz. Padahal itu dia udah dianggap uang hilang ya jadinya ya, tapi masih ada. Ya, karena itu tahun 2020 dua akhir. Ya, ya, ya. Gitu Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih nih Pak Ustadz, masa gara-garanya saya dulu Pak Ustadz bikin channel itu yang cerita di Jogja, lagi nggak punya uang. Itu saya tertarik tuh, pengen tahu nih ujungnya Pak Ustadz Masa ini dapat apa enggak gitu loh. Dapat apa nih? Maksudnya dapat apa? Kan Pak Ustadz dapat kiriman kan Pak Ustadz Masa dulu cerita waktu di Jogja nggak ada uang, terus disalawatin tiba-tiba ada yang ngasih kan Pak Ustadz. Itu ATM-nya terisi, bukan. Iya, terisi. Nah itu saya pengen tahu ceritanya tuh. Benar enggak nih gitu loh Pak Ustadz, benar Ya, nih? emang benar. Itu nggak, bukan saya bohong, memang Ya, benar gitu. saat itu gitu Pak Ustadz, benar enggak nih? Benar kan nih? Nah, jadi dari situ saya ngikutin channel Pak Ustadz terus, Iya. gitu Pak Ustadz. Sekarang dulu masih bingung ya, benar nggak sih kayak itu ada ATM terisi sendiri kan gitu ya? Betul, dan saya nggak tahu ya Pak Ustadz, saya terenyuh kalau Pak Ustadz ngasih masukan gitu ya, kayaknya tuh wah nih Pak Ustadz Masa nih yakin benar nih gitu loh Pak Ustadz. Yakin benar. Ya, yakin itu, ya sebetulnya gini ya, perasaan yakin itu datang dengan pengalaman-pengalaman hidup gitu loh. Betul. Jadi Bapak sekarang kan sudah sering mengalami keajaiban tuh, yakin nggak sama Allah? Saya udah gini Pak Ustadz, udah bukan yakin lagi. Jadi ketika saya yakinnya gini Pak Ustadz sekarang, kalau ada masalah, pikiran saya langsung jawab, ini apa mengasih uang atau mengasih solusi, karena kan nama itu Pak Ustadz. Iya begitu. Jadi yakin itu nggak datang tiba-tiba, yakin itu datang setelah melalui proses-proses spiritual yang tadi itu. Betul Pak Ustadz. Jadi sekarang kalau ada masalah, misalkan kemarin 2 hari kemarin itu Pak Ustadz, saya di rumah kan ada motor satu nih Pak Ustadz. Ada motor satu itu saya istri saya mau nganterin anak saya. Nah pas anak saya telat bangun, pas istri saya mau naik motor tersebut sudah dipakai oleh adik saya Pak Ustadz, keduluan gitu Pak Ustadz. Nah saya karena sudah yakin sama Allah, saya sudah sholawat, nggak mungkin Allah juga yang bersolawat, apalagi yang ekstrim nih gitu dibiarkan dengan begitu. Saya cuman punya pikiran positif, nggak apa-apa, mungkin bukan milik kita gitu. Jadi udah akhirnya istri saya naik Grab Pak Ustadz. Naik Grab, nah pulang. Nah adik saya itu baru pulang itu karena nganterinnya jam 6, saya setengah 7 terlambat. Si adik saya baru pulang jam 9 pagi Pak Ustadz. Oke. Dan dia berkata, saya mendorong 2 km habis bensin di jalan. Waduh, kalau yang tadi istri saya pakai, jadi istri saya yang dorong Pak Ustadz. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi buat ya yang suka gak yakin sama sholawat, apalagi dari channelnya Pak Ustadz Masal, yakinin aja Pak Ustadz, jalanin aja, udah. Iya. Beres Pak Ustadz, beres. Iya. Masya Allah. Asal seimbang Pak Ustadz ya. Utangnya 1 miliar, sholawatnya 1000. Aduh, kayaknya menurut pendapat saya nggak ada ini lama. Jadi kalau utangnya 1 miliar, menurut Bapak sholawatnya berapa? Gimana Pak Ustadz? Kalau menurut Pak Adi Kusuma nih sekarang yang sudah pengalaman, kalau utangnya 1 miliar seharusnya sholawatnya berapa banyak? 50.000 Pak Ustadz. 50.000 ya. jadi kadang-kadang yang bikin capek itu adalah Pak Ustadz gini, dihitung Pak Ustadz. Yang kalau saya kan kalau pagi nggak pernah dihitung Pak Ustadz. Jadi saya habis duha itu lagi ngapain aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya nggak hitung Pak Ustadz sudah berapa. Yang saya hitung itu 20.000 loh. Itu yang saya utang. Oh gitu ya. Yang dihitung 20.000, yang tidak dihitung nggak tahu lah berapa ya. Ya nggak tahu Pak Ustadz. Dan itu saya pernah membagikan sholawatnya channelnya Pak Ustadz, mungkin dia akan memberikan testimoni nanti Pak Ustadz. Sahabat saya ini nyata Pak Ustadz, utangnya waktu pertama kali saya kasih tahu channel Pak Ustadz itu tahun 2021 30M utangnya. Ya. Terus sekarang udah lunas? Tinggal 8M Pak. Tinggal 8M. Itu udah berapa lama? Sejak dia salah udah berapa lama itu?
Dia 3 tahun sholawat 35.000 sampai 40.000 satu hari. Iya boleh aja dikasih suruh ngubungin saya buat testimoni. Cuman dia waktu itu tadi saya baru ketemu itu setelah dia nengok saya sakit gitu Pak Ustadz. Kan biaya operasi saya yang kelima juga gitu Pak Ustadz. Beliau yang membiayai. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Dia jadi kalau misalkan ada, saya suka lihat tuh komen-komennya YouTube-nya Pak Ustadz, saya pengen kebeli motor atau kebeli mobil, bismillah. Ya salawatnya berapa? Kalau nanya ke saya, Pak Ustadz, salawatnya berapa? Gitu, saya sih gitu Pak Ustadz. Iya. Salawatnya berapa? Gitu. Kalau misalkan, saya pernah bilang ke teman saya itu, ini kan hutangnya kamu tuh nggak biasa loh, saya bilang, 30 miliar ya Pak Ustadz. Nggak biasa loh, saya bilang. Ya lakukan, buatlah Allah itu takjub sama kita. Jadi kalau dengan sholawat 100 atau 1000 sehari 30 miliar lunas, orang gampang tinggal sholawat aja, saya gituin Pak Ustadz, tidak ada ikhtiarnya, begitu Pak Ustadz, itu saya. Iya betul itu, ya oke Masya Allah. Semoga kisah Bapak ini menjadi penyemangat untuk orang-orang yang mendengarkan ya. Betul Pak Ustadz, cuman yaitu saya pesannya itu sholawatnya diyakinin dan jangan yaitu Pak Ustadz, kita itu mana nih ditunggu-tunggu itu. Iya itu jangan ditunggu, pokoknya ikhlas aja selawat. Ya, dan saya yakinin saya sampai berani bertaruh nih Pak Ustadz. Ada channelnya Pak Ustadz yang tanya, coba lakuin yang saya lakuin 40 hari, beres Pak Ustadz. Taruhin beres. Ayo teman-teman lakuin ya. Salawatin aja udah. Bapak kalau bangun tahajud jam berapa? Tengah malam? Saya itu Pak Ustadz tidur itu sehabis, jadi gini, yang saya lakukan tadi habis Isya, sholawatan 5.000, saya hajat Pak Ustadz. Saya sholat hajat, itu saya sholawatnya semampu saya, habis hajat itu, sampai saya tertidur. Oke, terus bangunnya jam berapa? Saya jam 1.30 Pak Ustadz. Jam setengah 2 udah bangun? Dan saya langsung mandi. Oke, terus sampai jam berapa itu? Sampai pagi saya nggak tidur Pak Ustadz. Sampai pagi nggak tidur lagi, terus siangnya masih ngantuk nggak? Enggak. Mungkin awal berat Pak Ustadz, 2 minggu berat. Tapi sekarang enggak, saya tidur cuma paling banyak 3-4 jam. Berat itu karena menurut pendapat saya, berat itu, jadi gini Pak Ustadz, ada masukan buat pendengar channel Pak Ustadz. Kalau masih bisa tidur lama, berarti masalahnya kecil Pak Ustadz. Iya, kalau masalah besar ya, mungkin dong bisa tidur. Nah gitu ya. Kayak saya dulu, zaman dulu kan masalahnya gede tuh, mau mikirin bayar ini bayar itu, belum nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, ya nggak bisa tidur emang. Ya berarti daripada kita mikirin itu Pak Ustadz, salawatin aja Pak Ustadz. Iya. Ya betul itu. Kalau saya ngantuk nih tidur, mau istirahat dulu kok, berarti masalahnya enteng itu. Iya kalau dia iya betul. Keinginannya masih enteng gitu Pak Ustadz. Iya. Kan ada yang ada gitu Pak Ustadz, saya lihat di komen Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz. Ya Allah, saya pengen belikan sepeda anak saya, tolong begini. Ya tapi tidurnya masih lama-lama, masih santai, cuman berdoanya di Allah, ya Allah, ini baratkan itu Pak Ustadz ya. Ya susah gitu. Gitu, Masya Allah. Coba ikutin deh, ikutin Pak Ustadz Marsal deh. Ini kayaknya bapak udah bisa jadi guru deh. Enggak Pak Ustadz, itu berdasarkan pengalaman karena saya menonton channel Pak Ustadz berkali-kali. Iya, itu intinya kan guru itu adalah pengalaman itu adalah guru kan. Kita belajar dari apa yang terjadi pada hidup kita kan gitu. Betul Pak Ustadz. Jadi memang dan itu Pak Ustadz satu lagi tadi udah saya catat. Jadi saya punya satu doa ampuh nih Pak Ustadz. Apa tuh? Ampuh Pak. Jadi ketika teman-teman semua di channel YouTube-nya Pak Ustadz Marsal mau doa, saya selalu menutupnya dengan kalimat ini Pak Ustadz. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengabulkan segala permasalahan aku, saya sebut ya Allah, ya Goza kalau lagi ini Pak Ustadz, kalau keuangan ya, kalau penyakit kadang-kadang saya kayak ya Wahab kalau saya gitu Pak Ustadz, saya sebut pakai asal. Kalau bukan Engkau ya Allah ya Goza yang mengabulkan dan menolong aku, tunjukkan kepada aku harus kemana saya meminta selain Engkau yang
maha kaya, ya kalau rezeki ya Pak Ustadz, yang maha kaya, yang maha segalanya. Saya selalu menutup dengan itu, dan itu ampuh banget Pak Ustadz. Masya Allah. Saya cuma minta ke Allah, ya Allah, kalau Engkau aja yang maha besar tidak bisa, terus saya mau kemana gitu Ustadz, gitu saya kemana nih. Ya, nggak mungkin nggak bisa, namanya Allah yang maha segalanya kan. Tapi Nah, itulah bahasa itu biasanya. cara merayu saya kepada Allah bahasanya. Ya begitu caranya ya gitu ya. Oke, terima kasih banyak loh Pak, sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Oh iya, Pak Ustadz, terima kasih banyak buat salam buat keluarga, teman-teman channelnya Ustadz Marsal juga luar biasa, pokoknya Pak Ustadz Marsal luar biasa deh. Iya, saya masih menantikan kisah-kisah kejiban Bapak yang lain. Kalau seandainya nanti ada bulan depan nanti ada lagi, tolong digabarin ya. Baik Pak, sebetulnya ceritanya banyak Pak Ustadz, cuman kalau saya ngambil yang terdekat gitu ya, yang terdekat yang baru-baru gitu, karena kalau yang kecil-kecil itu udah saya hitung Pak Ustadz. Makanya mungkin Pak Ustadz di akhir saya ini nggak bekerja, tapi saya bukan sangat kecukupan lagi Pak Ustadz, sangat luar lebih biasa dari cukup ya. lebih dari cukup. Nah, boleh tahu nggak apa obsesi ataupun keinginan Bapak yang sampai sekarang belum dikabulkan Allah? Ini Pak Ustadz, obsesi saya pengen di rumah bersama keluarga saya, tapi saya uang punya. Nah, di pikiran saya saat itu adalah saya berarti harus investasi gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, ternyata dengan saya sakit mata itu 1 tahun, berkah buat saya tidak bekerja Pak Ustadz. Bukan tidak berikhtiar, saya tetap berikhtiar, saya cari itu Pak Ustadz. Tapi ya itu Pak Ustadz, sekarang mau dapat uang 24 juta kerja apa Pak Ustadz gitu dalam waktu 1 hari, seminggu Pak Ustadz. Iya. Gitu. Seandainya Bapak dapat kerja juga, seandainya Bapak kerja juga misalnya kerja di perusahaan, paling dapat digaji berapa sih? Nggak sampai 24 juta kan? Nah, yang akhirnya untuk para pecinta channel Pak Ustadz Rasa, daripada kita capek-capek kerja mau 8 jam, cobain deh sholawat 8 jam. Kaya deh Pak Ustadz. Masya Allah. Sholawat nanti digaji sama Allah. Ini mah bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa orang langit. Kalau mah dibilang sama orang yang biasa mah dia nanti lebih banyak kritiknya nanti. Masa iya salawat untuk dunia kan gitu-gituin. Ya, tapi kan itu pengalaman Pak Ustadz. Maksud saya ini nyata loh, Allah itu ada, asal kita saya paham gitu, saya dengan Bapak paham, tapi kalau itu diungkapkan kepada orang-orang yang belum mengerti itu sangat sulit diterima. Betul Pak, karena gini Pak Ustadz, karena sebetulnya yang saya lihat dari teman-teman saya Pak Ustadz ya, bukan dari orang lain, dari teman-teman saya dekat itu, dia masih menggunakan, manusia itu, teman-teman saya ini masih menggunakan logika. Nah, kalau saya sudah begini Pak Ustadz, kalau Allah bisa dipakai logika, bisa ketebak, ya bukan Allah namanya, kalau ketebak sama manusia gitu Pak Ustadz. Iya. Itu Pak Ustadz, itu saya maafkan ya Pak Ustadz kalau salah, ini cuma saya. Enggak. Itu Bapak sudah punya pemahaman, ya mungkin pemahaman itu dapatnya memang dari pengalaman hidup ya, bukan dari siapa yang bilang kan begitu. Saya pun bisa punya pendapat sendiri setelah saya mengalami banyak hal begitu. Sama seperti yang Bapak alami tadi begitu. Iya betul Pak, karena saya pengalaman sendiri, dan jujur terus terang saya tidak mengikuti channel lain selain Pak Ustadz Maksa. Saya tonton setiap video Pak Ustadz Maksa itu berkali-kali Pak Ustadz. Kali. Padahal banyak juga loh channel salawat yang lain kan yang selain dari saya. Saya begini, kalau boleh saya jujur Pak Ustadz, ya saya nggak terenyuh Pak Ustadz, kalau ya belum terenyuh gitu kalau lihat yang lain, yang A, B, C. Saya nggak pernah, karena teori saya gini Pak Ustadz, nanti bingung kalau menurut saya Pak Ustadz ya, ini saya pribadi. Kayak kita beli nasi goreng, nanya ke si A bumbunya apa, ke si B bumbunya apa, ke si C bumbunya apa, pasti beda-beda Pak Ustadz. Iya. Nah, saya meyakini Pak Ustadz Marsal ini yang paling betul menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, menurut perasaan saya, Pak Ustadz Marsal paling betul. Saya nggak pernah nonton yang lain, saya ulang-ulang semua channelnya Pak Ustadz Marsal. Mau tanya yang mana, saya pasti apa.
Tapi Bapak punya keyakinan seperti itu kan melalui proses kan, nggak sejak awal Bapak lihat saya kan nggak langsung yakin kan? Justru saya waktu itu saya bilang tadi Pak Ustadz, saya penasaran nih Pak Ustadz. Ya awalnya penasaran kan, ini benar nggak sih kan setelah Ya, dicoba lalu dialami sendiri, mengalami sendiri baru oh memang begitu. Oh iya kan baru begitu kan? Ya Pak, ya. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih banget ke keluarga Pak Ustadz Marsar, ya khususnya Pak Ustadz yang ya membuat saya menjadi seperti punya hutang kalau tidak sholawatan. Jadi kalau sekarang Pak Ustadz bukan, mudah-mudahan bukan jadi kesombongan. Kalau 1000 2000 tuh aduh bagi saya mah itu mah kayak aduh kurang deh gitu loh Pak Ustadz. Iya, masya Allah, masya Allah. Semoga banyak keberkahan Pak ya, semoga bisa istiqomah. Ya Pak Ustadz, saya juga mudah-mudahan saya ada rezeki, saya ada waktu, saya pengen suatu hari pengen ke tempatnya Pak Ustadz, saya cuma pengen salaman aja Pak Ustadz, saya cuma pengen itu aja. Ya selawatin aja, mudah-mudahan kita diketemukan ya. Ya yang itu salah satu doa saya di sholawat Pak Ustadz. Ya ada loh orang yang tiba-tiba ketemu saya nggak pernah janji nggak, tapi dia sering berdoa gitu. Ada waktu itu saya pernah umroh ya, ketemu di Mekah, ketemu di Madinah, nggak pernah janji, tapi dia memang sudah sering doa, tiba-tiba diketemukan di sana gitu. Ada. Ya saya pengen ketemu Pak Ustadz gitu ya, saya malah sampai niat gitu pengen WA Pak Ustadz alamatnya di mana, saya pengen apa, saya pengen tetap kalau Pak Ustadz ada waktu, saya pengen 1 menit aja Ustadz, pengen salam, pengen terima kasih telah mengubah hidup saya dengan sholawat, itu aja Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan Allah yang kasih kesempatan kan, kita cuma bisa berencana kan gitu ya. Betul Pak Ustadz. Jadi kalau lihat bukunya Pak Ustadz, sholawatin aja. Bagi saya bukunya itu tuh sangat berarti sekali Pak Ustadz, sangat berarti. Dan itu akan saya berikan kepada anak-anak saya Pak Ustadz. Masya Allah. Oke Bapak, terima kasih ya. Baik Pak Ustadz. Ya kita tutup dulu Pak ya pembicaraan ini. Baik Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi pembicaraan saya dengan Bapak Arif Budiman ya, kalau tidak salah namanya ya. Mengisahkan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, dan kisah-kisah seperti ini sebetulnya di channel ini sudah ada beberapa orang ya yang saya pernah wawancarai yang hampir mirip kisahnya, yang luar biasa ajaib ya, yang tidak, kalau dilogikakan kita pikirkan dengan nalar kita yang sehat ya, seperti kita tidak bisa, hampir tidak mungkin rasanya bisa terjadi seperti itu. Tapi ya apa yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah menghendaki sesuatu, begitu ya. Allah maha besar yang maha menunjukkan segala kekuasaan dan kebesaran, kemahabesarannya. Jadi ya itulah amal salawat memang amal yang luar biasa. Anda akan bisa merasakan sendiri luar biasanya salawat kalau Anda mengalami hal-hal itu sendiri. Jadi kita beramal salawat itu ya dengan ikhlas, dengan beramal begitu saja, tanpa memang berharap harus begini, harus meminta itu, harus tidak. Tapi banyak-banyaklah kita bersalawat memuji junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan banyak keberkahan kepada kita semua. Ini teman-teman yang mempunyai kisah keajaiban salawat, boleh untuk mengirimkan kisah keajaibannya ataupun testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kirimkan kisah-kisah Anda ataupun testimoni salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.